Mengejutkan jawaban Denada Tambunan pasca Ressa Rosano mengajukan beberapa persyaratan untuk berdamai. Persyaratan dari Ressa Rosano tersebut diajukan di tengah alot atau terkesan ada tarik ulur dari kedua belah pihak dalam upaya untuk bertemu sebagai ibu dan anak. Pihak Denada menilai bahwa di balik persyaratan yang diajukan Ressa Rosano, ia melihat karakter Ressa Rosano bukan lagi Ressa Rosano yang asli lagi. Pihak Denada juga menjawab keluhan pihak Ressa Rosano yang sempat merasa sakit hati ketika menyambangi rumah Denada sebelumnya. Mereka justru dibukakan pintu rumah hanya selebar 15 cm. Disuruh menunggu selama 3 jam. Bukan di ruang tamu, melainkan di trotoar jalan depan rumah. Lantas, seperti apa tanggapan selengkapnya dari pihak Denada atas tuntutan dari pihak Ressa Rosano? Persyaratan apa saja yang diungkapkan Ressa Rosano kepada Denada ibu kandungnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan, klarifikasi, dan permohonan maaf dari Denada Tambunan seputar prahara bahwa Ressa Rizky Rosano adalah anak kandungnya. Rupanya belum membuat masalah antara mereka menjadi beres. Buktinya, Ressa Rosano masih belum mencabut gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah kepada Denada di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Malahan Ressa Rosano mengajukan beberapa syarat untuk bisa berdamai dengan Denada. Menanggapi persyaratan yang diajukan oleh pihak Ressa Rosano, pihak Denada melalui kuasa hukumnya menanggapi bahwa terkait persyaratan tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, pihaknya lebih mementingkan hubungan antara anak dan ibu Ressa Rosano dan Denada supaya keduanya bisa saling bertemu terlebih dahulu. Jika hal itu terjadi, maka masalah lainnya bisa otomatis akan bisa dicarikan solusinya. Monggo ya, namanya orang minta, namanya orang ngasih syarat ya silakan lah ya. Cuman kalau saya lebih mementingkan hubungan sama ibu kandung ini mas. Kalau masalah minta maaf Ibu Ratih saya kurang tahu ya. Yang saya kedepankan ini masalah pokoknya dulu. Ini kan ke-Ressanya ya. Saya ngeman betul hubungan ibu dan anak ini. Jadi semaksimal mungkin saya sarankan ibaratnya Ressa lihat saya ngomong udahlah mikir ke depan, yang belakang diperbaiki yang salah-salah. Kalau kita melihat ke belakang terus kapan majunya? Bukannya tidak minta maaf, kita utamakan yang hal pokoknya dulu. Ressa sama Mbak Denada ini supaya ketemu dulu lah. Nanti kalau ini sudah islah damai kan enak, yang lain itu ngikut gitu mas. Bukannya tidak, saya itu kepinginnya pihak prinsipal ini loh mas, ibu sama anak ini saya utamakan. Ayo hubungannya yang diperbaiki yang bagus gitu loh. Saling upaya masing-masing ini mas. Kalau masalah kuasa hukum atau nantilah. Sikap Ressa Rosano yang terkesan tarik ulur untuk menemui Denada ibu kandungnya diduga kuasa hukum Denada karena ada faktor luar. Bahkan kuasa hukum Denada menyebut bahwa sifat yang ditunjukkan oleh Ressa Rosano saat ini bukanlah sifat Ressa yang asli. Menurutnya, sifat Ressa yang asli sebagai seorang anak yang mendambakan ibu kandungnya adalah begitu tahu siapa ibunya, maka ia langsung menemuinya. Yang terjadi, Ressa ketika dihubungi Denada melalui pesan WhatsApp malah hanya menjawab singkat dan tidak menjawab esensi pertanyaannya. Saya tidak maulah nuduh gitu ya, cuman saya yakin kalau sikap Ressa atau yang kita lihat ini, saya yakin bukan sikapnya Ressa asli. Karena apa? Saya juga anak mas ya. Saya punya ibu juga. Ibarat saya jadi Ressa, ini tak
kembalikan ke saya sendiri. Kejadian kemarin-kemarin, ya anggaplah itu memang jalannya saya, ibarat saya Resa ya. Ini sudah ketemu ibu, saya pengen ngabdi kepada ibu, jadi anak baik, bahkan saya kepingin memberi kepada ibu. Enggak, kalau pikir saya enggak gitu, enggak saling ulur-uluran, enggak. Cuman ya gini, enggak tahu ada apa ya, saya pun yakin bahwa ini bukan sikapnya Resa asli kok. Kalau Resa asli sebagai anak, dia yakin sebagai anaknya Mbak Denada. Jangankan sekarang, kemarin sudah nemui harusnya. Langsung sujud sungkem kepada ibu, kan enak punya ibu. Ada yang doakan langsung, kan ego Mas. Jadi Mbak Denada ini kan sudah upaya untuk menghubungi. Di WA juga sudah masuk. Bahkan pernah dibalas 1 kali Waalaikumsalam gitu toh. Nah ini kan kita simpulkan apa anak ini masih belum mau ketemu saya kan gitu sebagai ibu. Apa masih benci kepada saya atau mungkin ada faktor lain kan gitu. Selain itu, pihak Denada melalui kuasa hukum juga menjawab terkait hasil mediasi kemarin dengan pihak Ressa Rosano. Diungkapkan bahwa proses mediasi berujung gagal, tapi tidak menutup adanya upaya untuk kedua belah pihak berdamai. Bahkan dirinya menyayangkan terkait langkah pihak Ressa yang bersafari dari podcast ke podcast, yang justru membuat suasana menjadi gaduh dan membuat suasana tidak enak. Pihak Denada juga mengungkap terkait sikap Ressa yang tak kunjung membalas pesan WhatsApp dari Denada setelah Denada membuat video klarifikasi dan pengakuan. Pasalnya, setelah itu Denada terus menghubungi pihak Ressa, tapi tak kunjung ada balasan. Sikap itulah yang membuat langkah Denada untuk menemui Ressa jadi tersendat lagi. Seperti yang tak jelaskan kemarin ya, kita ini kan sama-sama upaya. Pertama, kan mediasi sampai 3 kali panggilan ya. Pertama, memang kita yang datang. Terus yang kedua kan kita juga di spare waktu itu, beberapa hari kan kita juga sempat meeting ya, untuk menentukan kapan bagaimana datang sama apa nanti yang jelas. Nah, pada waktu menunggu berjalannya kita musyawarah ini, pihak penggugat mohon maaf ya podcast kemana-mana sehingga kami itu menyimpulkan bikin gaduh lah, istilahnya Anda mengerucut ke perdamaian malah bikin suasana nggak enak. Jadi kita tunda untuk datang sambil musyawarah yang akhirnya ya sudah, kalau pihak penggugat masih tetap kayak gitu juga percuma musyawarah. Akhirnya ya deadlock. Saat itu loh Mas, kalau sampai ingat pada saat mengunggah video pengakuan itu bahwa Ressa itu anaknya, sejak saat itu WA terus tiap hari tidak dibalas. Pak Denada sudah pulang dan kemarin juga WA juga ke Ressa, ada jawaban cuma Waalaikumsalam gitu dok kan. Saya juga ada apa ini Ressa ini kan harusnya cepat-cepat ketemu kan gitu, sesuai apa yang diomongkan. Bahkan perihal pernyataan dari kuasa hukum Ressa Rosano sebelumnya, di mana pihaknya pernah berniat menemui Denada di rumahnya di Jakarta. Yang datang ketika itu adalah Tanta Ratih dan Ressa Rosano dan lain-lain. Tapi setiba di depan pintu rumah Denada, daun pintu rumah hanya dibukakan selebar 15 cm. Mirisnya lagi, mereka tidak disuruh masuk dan menunggu di ruang tamu, tapi malah disuruh menunggu di trotoar, dan itu selama 3 jam. Dan pihak kuasa hukum Denada menyarankan Ressa agar secepatnya menemui Denada ibu kandungnya. Makanya saya itu kalau bahas yang kemarin salah kemarin itu apa ya? Aduh, nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya lah. Udah kita introspeksi diri, kita salah semua sudah. Makanya saya saran kepada Ressa cepat ketemui ibumu, WA bales.
WA ibumu balesan gitu. Kalau masalah ketemu ya kurang tahu saya Mas ya. Soalnya gini Mas, untuk para prinsipal masing-masing kan sudah punya nomor HP, apalagi ini ibu dan anak sudah lama kok Mas sebetulnya. Diketahui juga sudah lama. Ya seharusnya yang langsung aja gitu. Di sisi lain, pihak Ressa Rosano ungkap syarat untuk berdamai dengan Denada Tambunan. Lantas, seperti apa persyaratan yang diajukan pihak Ressa tersebut? Pihak Ressa Rosano menjawab pernyataan dari pihak Denada sebelumnya yang meminta untuk tidak lagi melanjutkan gugatan perdata dan inginkan perdamaian. Pihak Ressa Rosano berharap adanya perdamaian dengan sejumlah persyaratan. Upaya perdamaian akan dituruti asalkan Denada mau menemui 3 pihak, yaitu pertama Ressa Rosano, kedua Tanta Ratih, yaitu ibu angkat Ressa Rosano yang mengasuhnya dari kecil, tak lain adalah tanta dari Denada dan juga suami dari Tanta Ratih. Asalkan Denada mau bertemu dengan 3 pihak tersebut dan meminta maaf secara langsung, maka jalur damai pun bisa ditempuh. Bahkan pihak Ressa siap cabut gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kapasitas untuk kita berdamai itu, ya kalau saya juga bisa berharap itu, bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Ressa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu wis merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum, katanya. Ya mungkin nanti lah ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Denada dengan Ressa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Denada untuk lekas ketemu dengan Ressa ya. Sudahlah, oke nah. Nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Amin. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan nggak bisa memberikan jawaban sekarang atau diflorkan melalui konferensi pers yang sudah diajukan oleh teman-teman pers ini kan hari ini kan. Intinya kan pastinya kan Mbak Dena kan tahu Ressa di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui WhatsApp? Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Ressa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima. Selain itu, kuasa hukum Ressa Rosano, yaitu Ronald Armada, juga menjawab terkait alasan Ressa tidak menjawab pesan WhatsApp dari Denada itu. Karena sebelumnya pihak Ressa sudah pernah ke rumah Denada, itu pun mereka hanya bertemu dengan Satpam. Padahal sebelumnya sudah ada komunikasi. Bahkan dirinya menuturkan, jika Denada memang ada itikat baik untuk bertemu, dirinya akan menjembatani pertemuan tersebut. Rupanya, gugatan perdata atas Denada kini dilayangkan sebagai balasan atas langkah hukum yang ditempuh Denada sebelumnya atas Tanta Ratih dengan laporan dugaan penggelapan mobil. Bahkan Ressa pun sempat disomasi Denada ketika itu. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Ressa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut.
Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Dinada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf pada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka. Tetapi tindakan Dinada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong nih. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Dinada, nggak pernah dijawab sama Dinada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Dinada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss kepada Dinada, terjadi pemboikatan TV atau gimana? Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu untuk apa dia ketemu? Kalau Dinada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, ya datang ke Dinada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Coba nanti jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya, datang ke rumahnya Dinada itu dibukakan pintu cuma 15 cm, itu pun sama satpamnya, yang kita sudah komunikasi dengan Dinada, kita sudah di Jakarta, nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, nah coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu, satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan disomasi. Sama ibunya, kan lucu, itu yang men-trigger saya, sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.